Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bersama saya lagi Tama di Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, dijauhkan dari wabah virus corona dan dilancarkan rezekinya. Cerita kali ini dari Rian di Demak. Kejadiannya sekitar tahun 2003 saat dia masih kelas 2 SMA. Saat itu sedang liburan sekolah. Rian dan teman-temannya merencanakan untuk camping di Bumi Perkemahan Gunung Harjo, Limut, Semarang. Rian mencoba mengajak sebanyak mungkin teman dengan maksud agar lebih seru dan lebih ramai. Hingga terkumpullah 15 orang termasuk Rian. Terdiri dari 11 laki-laki dan 4 perempuan. Mereka sepakat untuk patungan menyewa truk menuju ke tempat tujuan. Disepakati untuk berangkat hari Sabtu ini. Pada hari yang telah disepakati, Rian dan teman-temannya berkumpul di depan masjid sekitar pukul 8 untuk menunggu truk yang mereka pesan datang menjemput. Dari mereka ber-15, hanya 3 orang yang pengalaman camping. Mereka adalah Aan, Mukin, dan Rian sendiri. Akhirnya truk yang mereka tunggu-tunggu datang juga. Mereka pun bergegas untuk naik agar tidak terlalu siang sampai di tempat tujuan. Di perjalanan yang menyenangkan, mereka semua bercanda-canda dan berfoto menggunakan kamera tustel yang masih menggunakan roll film. Karena zaman itu belum ada kamera digital ataupun smartphone dengan kamera di belakangnya seperti sekarang. Sampailah mereka di tempat tujuan pukul 11 siang. Perjalanan memakan waktu 2,5 jam dari tempat mereka berkumpul. Mereka pun lalu turun dan membawa bawaan mereka masing-masing, juga barang-barang keperluan bersama. Semuanya berjalan dari parkiran menuju tempat perkemahan sambil menikmati udara sejuk pegunungan. Ini adalah pengalaman pertama camping untuk sebagian besar teman Rian. Jadi tak heran, semua tampak begitu antusias. Di parkiran terdapat banyak warung yang berjajar di kiri dan kanan. Di sana juga ada pemandian air panas belerang. Jika berjalan dari parkiran menuju ke jalan setapak sebelah kiri, jalannya menurun, sedangkan Bumi Perkemahan ada di arah kanan, jalannya menanjak. Sekitar 10 menit mereka berjalan, tibalah mereka di tempat berkemah. Sebuah hutan pinus yang masih rindang dan cahaya matahari tak terlalu masuk ke dalam karena rapatnya pepohonan. Di sana masih sepi, hanya ada 2 tenda yang sudah berdiri. Setelah berembuk, mereka memutuskan untuk mendirikan tenda dekat dengan musola. Karena mereka pikir dekat ketika ambil air dan jika mau sholat. Di sana sebenarnya juga ada 3 buah toilet yang letaknya ada di bawah musola. Namun toiletnya terlihat menyeramkan. Rian dan teman laki-lakinya mendirikan tenda dan sebagian menyiapkan kompor yang berbahan bakar spiritus. Sedangkan para wanita menyiapkan bahan makanan untuk makan siang mereka. Setelah tenda beres dan makanan matang, Rian dan teman-temannya pun makan bersama. Semakin siang, semakin banyak rombongan yang datang untuk berkemah, karena itu adalah malam minggu. Semakin malam, suasana di sana semakin ramai, terang benderang, karena banyak yang menyalakan api unggun. Ramai akan suara tawa dari rombongan yang lain. Malam itu Rian dan beberapa temannya bergadang sampai pagi dan tidak terjadi hal-hal aneh.
Besoknya, hari Minggu, sebagian rombongan sudah banyak yang turun. Berganti muda-mudi berpasang-pasang yang datang ke sana hanya untuk pacaran lalu pulang. Rian dan teman-temannya berniat berkemah di sana selama 2 hari. Mereka pun sudah berpesan kepada sopir truk untuk menjemput mereka hari Senin. Hari pun semakin sore. Ternyata yang tersisa di sana hanya rombongan Rian. Tak ada lagi tenda lain. Sepi. Itu hal yang pertama Rian rasakan. Namun setidaknya masih ada 15 orang, pikir Rian saat itu. Rian mendengar suara azan maghrib dan mengajak teman-temannya untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelah itu kabut mulai datang bersama gerimis kecil ketika mereka selesai melaksanakan sholat maghrib. Namun, gerimis itu pun lama-kelamaan semakin deras dan mereka memutuskan untuk tinggal di musola menunggu hujan reda. Karena hujan tak juga reda, Rian mengajak Aan untuk membuat parit di sekitar tenda agar air tidak masuk dan membasahi tas-tas mereka. Karena tak ada sekop, Rian dan Aan pun menggunakan pasak dari bambu untuk mengeruk tanah yang akan mereka jadikan parit. Karena tidak membawa jas hujan, Rian dan Aan memilih untuk bertelanjang dada dan hanya memakai celana kolor saat itu. Rian berlari menuju tenda dan segera membuat parit dengan pasak dari bambu itu. Ketika sedang sibuk membuat parit, Rian merasa ada yang melempar sesuatu ke arahnya dari belakang. Rian menoleh sebentar, namun dia tak melihat apapun di belakangnya. Rian berpikir mungkin itu buah pinus yang jatuh. Dia pun melanjutkan membuat parit. Lalu Rian merasa tendanya bergetar, seperti ada yang kesandung tali pasak. Rian pun berteriak kepada Aan, "Hati-hati Aan, nanti rubuh tendanya." Tapi tak ada jawaban dari Aan. Setelah itu, salah satu teman Rian yang ada di musola berteriak pada Rian, "Yon, sini Yon, cepat." Rian pun bergegas menuju musola. Setelah sampai musola, dia melihat Aan sedang ganti baju kering. "Loh An, bukannya tadi kamu masih di sana?" "Enggak," jawab Aan. "Lawang hujannya makin deras." "Terus yang di sana tadi siapa?" tanya Rian dalam hati. "Ah, mungkin hewan liar." Rian masih berpikir positif. "Yan, ayo tas-tas kita bawa ke musola aja. Nanti kita nginep di musola aja. Sepertinya lebih aman tidur di sini," kata Mukin pada Rian. "Oke," jawab Rian. Setelah semua tas dan barang-barang mereka pindahkan ke musola, Rian bertanya sama Aan, "An, udah lama tadi kamu ninggalin aku?" "Iya Yan, habis aku kedinginan," jawab Aan. Jadi, tadi posisi Rian dan Aan itu berseberangan. Rian di sisi kiri tenda dan Aan di sebelah kanan. Yan," sambung Aan. "Tadi pas aku bikin parit, aku dengar ada suara mengerang. Makanya aku tadi terus lari ninggalin kamu. Terus tadi pas aku lari ke musola, si Mukin bisikin aku. Katanya dia lihat bayangan orang setinggi pohon di belakangmu.
Makanya terus aku tadi nyuruh Mukin buat panggil kamu, Yan. Lalu Rian menjawab, asem, gitu kok diceritain sekarang. Mbok ya besok kalau di rumah. Kata orang-orang kalau lihat hal aneh di gunung, jangan diceritain langsung, besok-besok kak. Oh iya ya, jawab Aan. Terlanjur Yan. Ya udahlah, cuman kita bertiga kok yang tahu. Yang lain gak usah diceritain Yan. Oke, kata Rian. Azan Isya berkumandang. Tapi sebagian teman-teman Rian sudah tertidur. Mereka berjejer-jejer seperti ikan pindang di pasar. Lagi-lagi hanya Rian, Aan, Mukin, dan satu teman mereka bernama Ridwan yang masih terjaga. Mereka betah ngobrol sambil merokok untuk menghangatkan diri. Karena memang musola itu, tembok bagian depannya hanya setinggi dada orang dewasa dan tidak tertutup pintu. Jadi angin masih bisa masuk ke dalam musola itu. Saat asik-asiknya mengobrol, terdengar suara genteng seperti dilempari pakai batu. Yan, gentengnya kayak ditimpukin batu Yan, kata Mukin. Bukan, paling buah pinus yang jatuh, jawab Rian, mencoba untuk menenangkan. Lalu, tiba-tiba Aan berkata kebelet pipis. Yan, pengen buang air nih, anterin ke toilet yuk. Alah, di samping musola aja, di tempat wudhu tuh, asal jangan lupa disiram. Lagian masih gerimis, sahut Mukin. Ya udahlah, kata Aan. Jangan pada tidur dulu ya. Iya, jawab mereka serentak. Baru sebentar pergi, Aan sudah balik lagi. Cepet amat An, cebok gak kamu? Tanya Rian. Gak jadi, jawab Aan singkat. Jadi pengen pipis, kata Ridwan yang terlihat mematikan rokoknya, lalu berdiri dan berjalan menuju pintu samping musola. Pandangan Aan terlihat mengikuti Ridwan berjalan dengan tatapan anehnya. Tak berapa lama Ridwan pun kembali. Rian bertanya, aman Wan? Aman, jawab Ridwan santai. Eke mau pipis juga, kata Rian sambil bercanda. Ridwan pun cuma membalas dengan senyuman kecil. Tak lama setelah Rian terlihat keluar dari pintu samping musola, dia kembali dengan sedikit berlari lalu duduk di samping Aan. Waduh, ada genderuwo di belakang situ. Kalian kok pada diem aja gak mau bilang, kata Rian sambil mengumpat. Aan pun lalu menendang pantat Rian sambil sedikit menahan ketawa. Katamu tadi kalau lihat penampakan gak boleh langsung ceritain Yan. Paling gak diperingatin kayak kasih kode gitu, jawab Rian sambil menggerutu. Ridwan lalu menyela. Sudah, gak apa-apa kalau mau cerita, tapi jangan sampai kedengaran yang lain. Hitung-hitung sambil nunggu ngantuk lah. Malah gak bisa tidur Wan, jawab Rian. Sudah terlanjur daripada penasaran, sahut Ridwan. Mereka berempat akhirnya saling bercerita. Mulai dari Mukin yang melihat makhluk yang tinggi di belakang Rian saat Rian membuat parit pas hujan tadi. Makanya Mukin berinisiatif memanggil Rian dan mengajak semua untuk tidur di musola. Lalu Aan yang mendengar suara mengeram dan Rian yang merasa ada yang tersandung tali tenda. Emang pas kamu kencing lihat apaan? Tanya Rian pada Aan. Tadi pas aku di tempat wudhu, kok rasanya gak enak ya buang air kok di tempat wudhu. Makanya aku ke belakang tembok
Niatnya mau buang air di got belakang tembok wudhu. Pas aku udah mau buka resleting, aku lihat ke bawah ada rambut hitam, Yan, di samping got. Tanpa sadar, pandanganku menyusuri dari mana rambut itu berasal. Semakin ke atas, tinggi, sampai aku lihat mukanya yang melotot ke arahku. Matanya merah, mukanya lebar, Yan. Jelek banget, lebih jelek dari mukamu, Yan. Makanya belum sempat aku buang air, langsung balik lagi aku. Terang Aan. Kalau kamu, Wan? Tanya Aan pada Ridwan. Banyak, An. Ada genderuwo, kuntilanak, ada kelelawar tapi kepalanya manusia, menggantung di atas pohon. Banyak lah. Aku amit-amit aja sebelum buang air. Dasar bapak setan. Lihat begituan kok gak takut, sahut Rian. Emang kamu tadi lihat apa, Yan? Tanya Ridwan pada Rian. Aku lihat orang badannya besar berbulu, tinggi. Wah, gak sempat lihat mukanya aku. Udah tak tinggal kabur. Ngapain? Lihat mukanya segala, jawab Rian. Ridwan bilang, dari kemarin aku tuh udah tahu di sini banyak penghuninya. Cuman kemarin kan ramai, jadi nggak terlalu kerasa. Beda sama sekarang, sepi. Kalau aku cerita dari kemarin juga percuma. Mau nginep semalam juga nggak bakal bisa pulang. Lawang terlanjur pesan sama sopir truk jemputnya Senin. Kalau aku cerita malah makin panik semua. Dari ngobrol-ngobrol itu, Rian jadi tahu kalau Ridwan bisa lihat bangsa-bangsa begituan. Juga ternyata Ridwan ini lebih berpengalaman dari mereka bertiga soal naik gunung. Tak lama setelah bercerita, mereka semua pun tertidur hingga pagi hari. Cerita Rian pun selesai sampai di sini, karena tak ada hal aneh lagi setelah itu. Mereka pulang dengan truk dan sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Rian di Demak yang telah berbagi cerita di Ada Apa Gerangan. Ada yang tahu di mana bumi perkemahan itu? Bagi yang tahu silakan komen di bawah. Sampai di sini dulu episode Ada Apa Gerangan kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan di Ada Apa Gerangan. Tetap jaga kesehatan, tetap stay di rumah. Jumpa lagi dengan saya, Tama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.